Kemudian untuk kasus analisis terhadap beberapa alternatif atau multiple alternatif. Ada beberapa jenis kasus. Yang pertama adalah jika usia pakai masing-masing alternatifnya sama. Jadi misalnya ada pilihan alternatif kita harus memilih antara mesin A, mesin B, atau mesin C. Yang mana yang paling menguntungkan dari sisi ekonomi. Misalnya mesin A, mesin B, mesin C itu punya usia pakai yang sama, masing-masing 5 tahun. Mesin A bisa dipakai 5 tahun, B 5 tahun, C 5 tahun. Nah, ini masuk ke kategori yang nomor 1 ini. Sehingga di sini kalau punya usia pakai sama, tidak diperlukan penyesuaian terhadap arus kas. Jadi nanti untuk analisisnya ya udah kita buat cash flow-nya masing-masing itu selama 5 tahun. Caranya kita hitung NPV-nya di setiap alternatif, mesin A NPV berapa, B berapa, C berapa, kemudian kita bandingkan setiap alternatif. Kalau di kasus itu kita hanya boleh memilih satu alternatif yang paling menguntungkan, berarti ya kita pilih NPV yang paling besar dari setiap alternatif. Yang kedua, jika usia pakai masing-masing alternatif tidak sama, maka diperlukan penyesuaian arus kas. Jadi misalnya ada mesin A, B, C, mesin A bisa dipakai 5 tahun, B 10 tahun, C 8 tahun misalnya. Nah, ini kan nggak bisa langsung dibandingkan, jadi harus ada penyesuaian arus kasnya. Dengan cara penyamaan umur alternatif. Ini bisa dengan menggunakan KPK atau metode penyamaan umur dengan suatu periode analisis yang ditetapkan. Jenis yang ketiga adalah jika usia pakai dianggap tak berhingga. Jadi misalnya kalau di dalam pemerintahan itu kalau pembangunan infrastruktur itu kan maintenance-nya atau perawatannya itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau bisa dibilang tak terhingga gitu ya, misalnya jalan tol atau infrastruktur lainnya. Nah, di sini kita gunakan capitalized word untuk analisisnya. Kita coba contoh soal untuk multiple alternatif, jadi alternatifnya lebih dari satu dengan periode dengan usia pakai yang sama. Sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif peralatan masak dengan usia pakai masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Ada mesin X dengan harga belinya sekian, keuntungan sekian, nilai sisanya sekian. Mesin Y juga seperti itu. Kemudian dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin mana yang seharusnya dibeli. Nah, ini coba kita analisis mana yang lebih menguntungkan secara ekonomi, mesin X atau mesin Y dengan menggunakan net present value. Seperti biasa, langkah pertama yang dilakukan adalah kita gambarkan dulu cash flow grafisnya. Jadi kalau dari tadi ada mesin A dan mesin B, kita gambarkan cash flow-nya masing-masing dulu. Untuk yang mesin mesin X diketahui harga belinya, kalau harga beli itu kan pasti di awal ya, atau di tahun ke-0 keluar uang 2.500.000. Sehingga berarti di sini di tahun ke-0 ada kos yang harus dikeluarkan perusahaan sebesar minus 2.500.000. Kemudian keuntungannya per tahun adalah 750.000 selama 8 tahun. Maka di sini ada benefit dari tahun pertama sampai tahun ke-8 sebesar 750.000 dan nilai sisanya di akhir usia pakai adalah 1 juta. Berarti ada benefit di akhir usia pakainya tahun ke-8 sebesar 1 juta. Itu yang X. Kemudian yang Y juga sama ya. Ini yang diketahui sama, ada harga beli, keuntungan dan nilai sisa. Harga belinya di sini mesin Y di tahun ke-0 3.500.000. Kemudian keuntungan per tahunnya 900.000. Kemudian nilai sisanya adalah 1.500.000. Nah, setelah itu kita cari nilai NPV-nya masing-masing mesin. Kita cari NPV mesin X dan mesin Y. Kita mulai dulu dari yang mesin X.
Untuk mencari NPV, tadi ya kita cari selisih antara present worth benefit dikurangi present worth cost. Yang menjadi benefit di kasus ini tadi, di mesin X ini tadi adalah penghematan dan nilai jual. Penghematan per tahun dan nilai jual. Penghematan per tahun yang diberikan oleh mesin X adalah sebesar 750.000 dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8. Karena nilainya sama dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8, maka 750.000 ini adalah nilai anual. Karena kita gunakan NPV, maka nilai anual ini kita ubah ke present. Sehingga kita kalikan dengan P per A. 15% tingkat suku bunganya, kemudian periodenya 8. Ditambah dengan nilai sisa di tahun ke-8 sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini di periode ke-8 berarti ini adalah nilai future di periode ke-8. Karena nilai future harus kita ubah ke present, maka dikalikan dengan P per F 15% 8. Dikurangi dengan present worth cost-nya. Cost-nya di sini adalah biaya ketika membeli mesin X. Membelinya itu kan di tahun ke-0 sebesar 2.500.000. Karena sudah di tahun ke-0, maka ya sudah langsung dituliskan 2.500.000 karena ini sudah bentuknya present. Ini dicari di tabel bunga, sehingga ketemu NPV mesin X-nya sekian. Begitu juga yang mesin Y itu untuk mencari NPV-nya, present worth benefit-nya adalah penghematan setiap tahun sebesar 900.000 dari tahun pertama sampai tahun ke-8, sehingga 900.000 ini adalah nilai anual sesuai dengan karakteristiknya ya, dia nilainya seragam dari tahun ke-1 sampai tahun ke-8, harus kita ubah ke present, maka kita kalikan P per A. Nilai sisanya di tahun ke-8 adalah 1.500.000, sehingga 1.500.000 ini adalah nilai future di tahun ke-8. Supaya jadi present kita kalikan P per F. Kemudian yang menjadi cost adalah biaya untuk membeli mesin Y sebesar 3,5 juta. Itu di tahun ke-0 di awal. Karena sudah di tahun ke-0 maka ini sudah present. Jadi tinggal dimasukkan. Sehingga NPV mesin Y adalah 1.028.938. Kemudian langkah terakhir kita bandingkan antara NPV mesin X dan Y. Kita cari yang lebih besar karena berarti yang lebih menguntungkan itu adalah yang NPV-nya lebih besar. Di sini didapatkan yang lebih besar NPV-nya adalah mesin X, maka keputusannya adalah memilih mesin X untuk investasi.